Eh, Bang Marwan tolong dinyalakan ya mic-nya ya. Coba kita tes suara dari Zoom-nya Bang Oke, Marwan. oke. Gimana sekarang? Bapak Ibu bisa mendengar suara dari Bang Marwan nggak? Bisa, bisa Bu. Bisa ya? Jauh. Kalau Bisa, videonya bisa. bisa? Kelihatan nggak? Bang, yang mau dipakai yang MD aja akunnya. Eh, Ada dua yang soalnya. mananya? Satu saya pakai komputer, satu lagi pakai handphone. Oh iya, Karena oke deh kalau komputernya gitu. nggak ada kameranya. Oh iya, sip. Nah, jadi saya pakai dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke acara, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya adalah Anggita Rahmi Hapsari. Saat ini saya berdinas di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai dosen dan diberi amanah sebagai sekretaris UPT Pusat Karir. Saya juga adalah founder dari komunitas ilmu mengalir ya yang mengadakan acara ini bekerja sama dengan CEO ya dari Pleo Genomic yaitu Bapak Marwan Diapari, tapi karena masih muda, saya menyebut beliau adalah Bang Marwan Diapari. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu siapa itu Bang Marwan Diapari kepada Bapak Ibu ya. Oke. Bang Marwan Diapari ini sebetulnya adalah orang Bogor ya Bapak Ibu. Beliau itu asli orang Indonesia ya. Sekarang tinggalnya di Kanada karena beliau mempunyai perusahaan yang berbasis bioinformatika di Kanada ya. Namanya adalah Pleo Genomic dan beliau adalah sebagai uh, CEO di Pleo Genomic ya. S1 beliau menempuh S1 di Universitas Andalas. Kemudian dilanjutkan S2-nya itu di Itali ya, di S2-nya adalah di Itali dan S3-nya itu S2-nya di Pisa, Tuscany, Itali. Ya, kemudian melanjutkan S3 di Universitas Saskatoon di Kanada. Oke, beliau pernah bekerja di BPPT ya. Namun karena alasan sekolah beliau mengundurkan diri. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di IPB ya. Kemudian beliau pernah juga mengajar di Departemen Biomolekuler University of Maryland. Dan sekarang itu beliau adalah sebagai CEO Pleo Genomic yang lokasinya ada di London. London bukan London Inggris ya, saya pernah salah ya mengira. Saya sedang di London, saya pikir di UK, ternyata London Kanada. Saya pikir perjalanan jauh, ternyata dekat saja. Oke. Skill beliau adalah data analisa, teknik data science dan analisa, bioinformatik, experimental design, ya, dan leadership and mentor. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, 19.58 sih, 2 menit lagi. Maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bang Marwan ya. Silahkan Bang, screen-nya saya berikan kepada Abang. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini dan juga terima kasih kepada Ibu Anggita yang telah mengundang untuk share sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang bioinformatics. Jadi seperti yang Ibu Anggita tadi katakan, saya sekarang bertempat tinggal di London, Kanada, dan kebetulan juga sekarang sedang mengurus perusahaan namanya Pleo Genomics, di mana kita banyak Halo, Bang, kedengeran suaranya? Oke. Kedengeran.
Eh, Baiklah, mungkin tidak panjang lebar, kita akan perkenalan berikutnya. Karena tidak terlalu penting perkenalan, yang penting kan bagaimana kita bisa menambah ilmu untuk saat ini. Tadi saya sudah share materinya dari Ibu Anggita. Silakan dibuka yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar bioinformatika. Dan kemarin juga saya sempat. Assalamualaikum. Oke Bang, share screen-nya Bang. Anggi. Halo Mbak Linda, ini kangen katanya sama Bang Marwan. Kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana? Bang Marwan. Ini makan tadi. Ada Bu Elsa juga Bang, katanya Bang. Bu Elsa dan Pak Arwin sudah gabung. Pak Arwin juga sudah gabung tadi, ya benar. Assalamualaikum Pak Marwan, Pak Arwin, Pak Marwan. Ya, ketemu kemarin di Saskatoon kan, beberapa tahun yang lalu. Ya, ketemu. Senang sekali ketemu lagi Pak Marwan nih. Akhirnya Pak Arwin ketemu lagi di sini ya Pak, Ibu tadi nelfon. Tadi dulu saya pakai Saskatoon di fasilitasi Pak Marwan di sana. Iya. Sekarang boleh ke sini lagi Pak Arwin. Amin, mudah-mudahan Pak ya. Waktu itu puasa 18 jam di Saskatoon, dibawa berbuka ke rumah Pak Marwan. Aduh, senang sekali. Alhamdulillah Pak Marwan ketemu lagi nih Pak Marwan, senang nih Pak. Ya, senang sekali ketemu Pak Arwin juga. Oke Bang, kita bisa mulai share screen dari Abang atau dari saya? Kita mulai saja mungkin ya. Kita mulai dengan materi 1. Materi 1. Silakan dibuka yang materi 1, dasar-dasar bioinformatika yang tadi saya kirimkan. Oke, jelas ya? Oke. Jelas kelihatan nggak ya? Jam 8.15 kita lock ya Bang ya? Baiklah, kita mulai saja. Mungkin sedikit pengantar tentang kenapa bisa sampai bioinformatika seperti ini. Karena beberapa tahun belakangan ini bioinformatika sangat menonjol, sangat terkesan itu menjadi salah satu ilmu yang sangat digandrungi oleh para saintis, karena itu termasuk ilmu yang bisa dikatakan baru, walaupun tidak terlalu baru, tapi dengan adanya teknologi yang sekarang ini lebih banyak dan juga approach yang lebih banyak, kemudian juga teknologinya yang semakin bagus, sehingga bioinformatika itu lebih cenderung kepada bagaimana kita menganalisa. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwasanya kita bisa sequence DNA itu dengan harga yang sangat murah. Mungkin $1.000 kita bisa sequence DNA satu genom sekaligus. Namun bagaimanapun juga, kalaupun kita sudah dapat genomnya, terus kita mau apakan? Mungkin salah satu yang kita bicarakan sekarang ini, kenapa kita harus berbicara tentang bioinformatika, itu karena teknologi yang ada pada sequencing teknologi sudah terlalu advance, sehingga kita harus mengejarnya, dan untuk itu kita perlu dengan mempelajari bioinformatika. Nah, kalau kita sudah, misalnya kita sudah mengirimkan sampel kita, DNA sampel kita ke salah satu perusahaan, atau kita men-sequence sendiri, tentu kita akan mendapat data. Nah, apakah data yang kita dapatkan itu adalah raw data atau data mentah yang sama sekali bahkan tidak bisa dipakai. Jadi untuk apa ini sebenarnya? Nah, di sini kita akan belajar. Bagaimana raw data itu seperti look like? Raw data itu akan look seperti ini. Kalau kita lihat, dan itu tidak ada informasi sama sekali yang bisa kita pakai.
Atau mungkin Bapak Ibu bisa tahu informasi apa yang bisa kita dapat dari sini. Itu sangat susah sekali, bahkan untuk mengertinya pun agak susah. Mari kita lihat berikutnya. Ini namanya FASTQ, FASTA, dan berikut kualitinya. Apakah kualitinya jauh dari mic, hendaknya pakai mic. Oke, sebentar. Bentar, saya deketin mic. Oh. Maaf, jatuh kameranya. Oke. Sudah kedengaran dengan jelas? Sudah, tapi wajah Bang Marwan ketutupan mic. Oke. Jauh sedikit. Okay. Gimana? Kelihatan. Oke, baik. Jadi mungkin kalau kita lihat dari hasil-hasil sequencing, dia tidak akan memberikan kita the easy way, tapi dia akan memberikan kita berikut informasi, apapun informasi yang kita dapatkan dari situ. Dan bentuknya seperti yang kita lihat seperti ini. Mari kita lihat satu-satu apakah yang dimaksud dengan row sequence ini. Yang pertama, ini yang merah ini adalah sequence ID. Ini bisa apa saja yang kita masukkan. Kemudian inilah sequence kita. Ini. Kemudian nanti ada ID-nya juga, bisa opsional, bisa ada apa enggak. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting. Mungkin tidak mencerminkan sesuatu yang sangat penting bagi kita, tapi kalau kita mempelajari bioinformatika ini yang paling penting itu namanya quality. Kalau kualitinya bagus dan itu bisa berarti sekuensi kita juga bagus dan kita bisa mendapatkan informasi DNA yang bagus dari situ. Nah, di sini dikatakan Fred quality. Itu range-nya itu dari 0 sampai 40. Mari kita lihat berikutnya. Itu kalau Fred quality-nya 10, itu berarti akurasinya cuma 90%. Kemudian 20, 30, 40, dan 50. Dan itu hampir 100%. Kita lihat di sini. Jadi ada dari beberapa sequencing teknologi seperti Sanger, Solexa, Illumina, kemudian juga yang lain, itu membagi dua kualitinya. Satu itu yang pertama adalah Sanger Fred plus 33, itu dimulai dari tanda seru sampai nanti di huruf I di besar sini. Dari sini sampai ke sini 40. Jadi kalau kita lihat di sini C berarti ini Sanger ini Illumina. Dari Illumina berarti dari A S sampai H itu 40 juga di sini. Berarti kalau kita lihat I di sini berarti di sini itu hampir 100. Berarti kualitinya sangat bagus. Kemudian juga kita lihat di sini, yang ini kualitinya lebih rendah. Kemudian ini kualitinya agak rendah. Kalau B di sini berarti ini kita lihat di sini B tidak malah jadi N di situ. Jadi berarti kualitasnya nggak bagus sama sekali, itu meragukan. Nah, di sini sangat penting untuk bagaimana nanti kalau kita assembly sequence atau mungkin kita align sequence, itu sangat penting kita melihat yang kualitasnya itu seberapa jauh kita akan bisa kita memanfaatkan hasil sequence kita ini. Kemudian, jadi kalau kita sudah dapat dari sequence mesin sequence-nya kita sudah dapat, apakah itu Fred plus 33 atau Fred plus 64, dia akan mengirimkan kita bagaimana kualitasnya tersebut. Atau bisa juga kita lihat dari peak-nya.
itu biasanya ada peaknya, makin besar peaknya, makin bagus sequence. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah genom, untuk melihat peaknya itu satu-satu akan sangat susah sekali. Itu sangat tidak mungkin, sehingga lebih cenderung kepada bioinformatik instead of looking how the peak it look like. Jadi kemungkinan besar kalau kita sudah bicara masa bioinformatik lebih cenderung kepada kualitasnya itu sendiri. Tapi kalau kita semua sequence gene, mungkin paling 100 base pairs itu tidak terlalu penting. Tapi kalau kita udah mega base itu sangat penting sekali. Jadi kalau untuk overcome dari FastQC ini, itu banyak sekali yang harus kita kerjakan. Bagaimana itu bisa nanti kita memanfaatkan DN tersebut. Termasuk di situ ada removal of duplikasi, kemudian local realignment, kemudian grid mapping algorithm, genome assembling, kemudian misaligned reach index, kemudian SNP identification, dan juga lainnya. Jadi untuk overcome masalah seperti inilah kita butuh bioinformatika. Sebagai konklusi untuk tahap pertama, sebelum kita masuk kepada apa yang sebenarnya kemarin itu saya sempat bicarain Bu Anggita, bagaimana kalau kita langsung praktek, karena kalau saya ngomong sendiri tentu tidak akan terlalu banyak apa yang gue dapatkan, kecuali mungkin kita sama-sama di depan komputer kita bisa praktek langsung bagaimana kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian ada beberapa juga software yang bisa menganalisis DNA sequence, tapi mungkin bagi kita sebagai seorang saintis itu akan lebih baik kita belajar bagaimana dasar-dasarnya. Tidak sekedar kita harus ngasih ke perusahaan untuk bagaimana mereka bisa mengassembly sequencer untuk kita. Itu lebih baik kita mempelajari sedikit demi sedikit. Baik, saya pikir itu yang untuk pengantar bagaimana kenapa kita harus belajar bioinformatika. Kita mungkin kalau ada pertanyaan sampai di sini silakan sebelum kita masuk ke yang materi yang kemarin saya berikan. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari yang pertama Bang. Itu pertanyaan dari Ibu Elvina. Pertanyaannya adalah, Bapak saya ingin bertanya biasanya yang mempengaruhi kualitas hasil sequencing kita itu, read quality apa? Apakah teknik isolasi DNA atau pemilihan instrumen atau yang lainnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu batas minimal p-read quality yang masih terhitung reliable dan masih bisa overcome oleh teknik bioinformatika itu berapa? Itu dua pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara masalah quality itu sebagai teknologi mesin-mesin sekarang sudah bagus sekali. Apakah itu Oxford, apakah itu juga Illumina atau Sanger, itu semuanya sudah bagus. Jadi sangat tergantung kepada bagaimana kita kualitas DNA yang kita masukkan, apakah lebih baik atau tidak. Kemudian juga termasuk juga bagaimana kita membuat library-nya itu, DNA library, sehingga kita kan kalau kita mau sequencing kita harus library kan. Nah, untuk membuat library kita harus mungkin kualitasnya harus kita perbaiki sehingga nanti pas sequencing itu bisa lebih baik. Nah, read quality itu tidak ada batasan. Kalau memang kita sangat penting sekali untuk dengan sequence tersebut, apapun kita coba. Karena mungkin setelah itu kita bisa lihat apakah nanti kalau cuma satu gene misalnya, itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau kita misalnya masuk kepada genom, itu sangat penting sekali kita memakai atau 30 kali running, 30x. Jadi kita bisa 30 kali genom kita sequence, sehingga dia bisa
bisa apa namanya tuh bisa alignment dengan bagus. Nah, batas minimalnya tidak ada batas minimal, itu tergantung kepada kita apakah nanti kita bisa pakai apa tidak. Karena kalau kita dapatkan seperti itu, kita bisa lihat nanti apakah itu termasuk jin. Biasanya kita lihat ya, setelah kita alignment, apakah itu meragukan apa enggak. Nah, meragukan itu sekali lagi tergantung kepada kita, apakah kita butuh segmen tersebut apa tidak. Jadi kalau ininya Fred quality tidak ada yang tidak ada batasan minimum, itu sangat tergantung kepada. Tapi kalau bisa lebih baik. Oke. Lebih untuk lebih tinggi. Pertanyaan untuk selanjutnya sepertinya langsung materi saja karena belum ada pertanyaan lagi, Bang. Baik, kita masuk kepada yang tadi itu saya bicarakan. Dan saya juga tadi sudah sempat berbicara tentang Linux, karena biasanya kalau kita berbicara masalah bioinformatika itu biasanya lebih cenderung kepada kita juga berbicara masalah Linux. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sudah paham dengan Linux, kita bisa langsung buka Linux. Kalau tidak, silahkan bisa di